Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Aslan Ashari, SEMM. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Magister Manajemen dan Kewirausahaan, Fakultas Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Sebagai salah satu kewajiban dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi diantaranya di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan metode DAA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan kode mata kuliah MK01 ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang memiliki bobot 3 SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 1 pada program studi Magister Manajemen. Secara umum, mata kuliah Manajemen Pemasaran bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami konsep pemasaran dan analisis persaingan serta analisis pasar menggunakan konsep STP, yaitu Segmentation, Targeting, dan Positioning, strategi bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi, serta bagaimana mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan nilai pelanggan yang unggul, sehingga terbentuk dari arti pemasaran secara keseluruhan. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini. CPL menurunkan 6 CPMK, dan dari CPMK menurunkan 13 sub CPMK. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, CPL yang pertama menunjukkan sikap religius, berbudi pekerti luhur, dan terbuka dalam membangun kerjasama dan mampu menerima perbedaan pendapat dan karya orang lain, serta menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. CPL yang kedua mampu menganalisis permasalahan di bidang manajemen, meliputi permasalahan sumber daya manusia, strategik organisasi, pemasaran, keuangan, dan kewirausahaan. CPL yang ketiga mampu menyelesaikan permasalahan di bidang manajemen, meliputi permasalahan sumber daya manusia, strategik organisasi, pemasaran, keuangan, dan kewirausahaan melalui konsep problem solving. CPL yang keempat mampu melakukan komunikasi dan negosiasi yang tepat di bidang bisnis ataupun non-bisnis dan analisis pasar. CPL yang kelima mampu mengembangkan jaringan kemitraan baik secara regional, nasional, ataupun global. CPL yang keenam mampu melakukan kajian teori dan empiris dalam bidang manajemen pemasaran serta mampu menjelaskan hasilnya secara lisan dan tulisan untuk organisasi dan masyarakat. Untuk mencapai pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada akhir perkuliahan ini ada 7. Yang pertama, menunjukkan sikap terbuka dalam membangun kerjasama. Yang kedua, mampu menganalisis permasalahan di bidang manajemen pemasaran. Yang ketiga, mampu menyelesaikan permasalahan di bidang manajemen pemasaran melalui konsep problem solving and decision making. Yang keempat, mampu melakukan komunikasi dan negosiasi di bidang bisnis. Yang kelima, mampu melakukan analisis pasar. Yang keenam, mampu mengembangkan jaringan kemitraan baik secara regional, nasional, ataupun global. Yang ketujuh, mampu melakukan kajian teori dan empiris dalam bidang manajemen pemasaran, serta mampu menjelaskan hasilnya secara lisan ataupun tulisan untuk organisasi dan masyarakat. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah manajemen pemasaran yaitu buku Marketing Management dari Philip Kotler dan Kevin Landkeller, serta buku Principle of Marketing dari Philip Kotler dan Gary Armstrong, serta masih banyak sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sebelum melakukan perkuliahan, persiapan perkuliahan diawali dengan saya menyiapkan RPS atau Rencana Pembelajaran Semester oleh kelompok dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar dosen tentang mata kuliah yang akan diajarkan. Pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran ini dilakukan selama 16 kali pertemuan yang diampu oleh 2 dosen sebagai tim teaching, di mana pekan pertama sampai dengan UTS akan diampu oleh dosen pertama, lalu pekan berikutnya sampai dengan UAS atau ujian akhir semester diampu oleh dosen kedua.
di mana saya bertindak sebagai dosen pertama yang membahas pertemuan 1 sampai dengan 8 yang membahas materi yang pertama, ruang lingkup dan pentingnya manajemen pemasaran. Yang kedua, mendapatkan insight dalam pemasaran. Yang ketiga, perilaku pasar konsumen dan pasar bisnis, serta proses pembelian konsumen. Yang keempat, menghadapi persaingan bisnis. Yang kelima, analisis pasar konsumen potensial melalui konsep STP, segmentation, targeting, dan positioning. Yang keenam, analisis dan strategi pengembangan produk. Yang ketujuh, analisis dan strategi penetapan harga. Kemudian pada pertemuan ke-8 adalah UTS atau ujian tengah semester. Soal ujian yang diberikan berbentuk esai yang dikerjakan melalui e-learning Siakat Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Adapun sistem interaksi yang saya gunakan pada mata kuliah manajemen pemasaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif, yaitu dengan sistem SLC atau Student Learning Center yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, analisis studi kasus, penugasan melalui e-learning Siakat Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan web conference seperti Zoom Meeting ataupun Google Meet. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan di WhatsApp Group atau forum diskusi melalui e-learning Siakat Institut Teknologi dan Bisnis Nobel. Selanjutnya, pada aspek asesmen yang saya lakukan merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Asesmen yang saya lakukan kepada mahasiswa yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Adapun aspek-aspek penilaian yang saya paparkan pada kontrak perkuliahan sebelum masuk kepada proses pembelajaran. Pembobotan penilaian pada mata kuliah manajemen pemasaran adalah kehadiran diberikan bobot 40%, penugasan baik tugas mandiri ataupun kelompok sebanyak 30%, UTS ataupun UAS sebanyak 30%, dengan total pembobotan hasil pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang sempat saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen pemasaran untuk mahasiswa program studi Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran pada minggu ke-6 secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya semua? Baik, ya alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di pertemuan ke-6 mengenai analisis dan strategi produk. Namun sebelum kita masuk kepada materi ini, saya mau ulas dulu materi kita sebelumnya terkait dengan analisis pasar dengan strategi STP. Ada yang bisa memberikan ulasan terkait dengan materi kita sebelumnya? Ya, silakan Tiara. Ya, baik, menurut pembahasan minggu lalu, STP adalah singkatan dari segmentation, targeting, and positioning. Strategi STP sendiri pada dasarnya digunakan untuk memposisikan suatu merek kepada konsumen dengan sedemikian rupa. Hal tersebut dilakukan agar merek tersebut memiliki keunggulan agar bisa berkompetisi di pasar. Ya, baik, itulah tadi ulasan materi pada pertemuan sebelumnya yang disampaikan oleh Tiara. Sebelum saya menjelaskan isi dari materi saya, pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa mengenai capaian pembelajaran kita pada perkuliahan ini. Ya, jadi pada pertemuan ini, pertemuan ke-6, capaian pembelajaran mata kuliah kita yaitu mampu menyelesaikan permasalahan di bidang manajemen pemasaran melalui konsep problem solving dan decision making.
Kemudian ada pun sub CPMK-nya, yaitu mahasiswa merumuskan metode dan membangun strategi pengembangan produk. Mengenai referensi yang kita gunakan pada materi ini, buku yang kita gunakan, buku acuannya itu buku dari Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, judulnya Marketing Management edisi ke-15. Kemudian buku Philip Kotler dan Gary Armstrong, ya, judulnya Principle of Marketing. Kemudian ada pun buku-buku yang lain juga bisa kita gunakan sebagai penunjang. Kemudian jurnal-jurnal, ya, ini jurnal saya bersama dengan Nur Samna dan Anita pada tahun 2023 tentang pengaruh citra merek dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Kemudian jurnal saya pada tahun 2022 membangun loyalitas pelanggan melalui peran citra sebagai variabel interpenning, itu diterbitkan di Sinta 4. Kemudian jurnal saya berikutnya yang bisa dijadikan sebagai acuan atau referensi juga, yaitu strategi peningkatan kinerja pemasaran Kain Tenun Sutra melalui analisis bauran pemasaran dan inovasi produk di tengah masa pandemi COVID-19. Ya, jadi itu sekadar pengantar yang saya sampaikan sebelum kita memulai pada materi kita tentang analisis produk ini. Ya baik, sebelum kita masuk ke materi, ya saya mau lihat dulu ada yang bisa memberikan definisi atau pengertian terkait dengan apa itu produk. Ya, silakan Pak Ira. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi menurut saya produk itu adalah suatu barang yang dapat dijualbelikan. Oke, ya ada yang lain yang ingin memberikan pendapat apa itu produk? Saya Pak, Ya, silakan. produk itu merupakan barang dan jasa yang bisa diperjualbelikan. Iya, ya, semuanya betul. Berikan dulu aplaus kepada temannya. Ya, ya, jadi kita lanjut. Definisi produk itu dari wujudnya, maka produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, ya, kemudian dibeli, kemudian digunakan atau dikonsumsi, yang digunakan atau peruntukannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, ya. Kemudian kalau kita tinjau produk itu secara luas, ternyata produk itu bukan hanya berbentuk yang seperti barang dan jasa saja, ya, tapi produk itu ya bisa secara fisik, berupa jasa, orang, event, tempat, organisasi, informasi, ide atau gagasan, atau bauran dari semuanya itu merupakan produk. Kemudian ada juga yang namanya tadi produk jasa, ya. Ya, produk jasa itu merupakan bentuk produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat atau kepuasan untuk dijual dan pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Ya, jadi kalau kita tinjau dari sini, ini merupakan arti luas dari sebuah produk. Jadi kesimpulannya, produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, tadi kita sudah mempelajari terkait dengan seperti apa itu produk, kemudian kita lanjut pada yang namanya tingkatan produk. Ya, produk itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah inti produk atau core product. Kemudian ada namanya produk aktual. Kemudian ada namanya kelengkapan produk atau yang biasa juga disebut dengan produk tambahan. Ya, produk inti itu seperti misalnya kalau mobil, kira-kira inti produknya itu apa? Kendaraan. Ya, kendaraan sebagai alat transportasi memindahkan suatu orang ke tempat yang lain. Ya. Kemudian kalau misalnya AC itu produk intinya apa? Ya, pendingin ruangan. Ya. Kemudian kalau misalnya hotel itu produk intinya apa? Ya. Tempat yang nyaman, ya, tempat beristirahat yang nyaman. Ya. Kemudian ada namanya produk aktual. Ya. Produk aktual ini biasa juga disebut dengan karakteristik atau penampilan dari sebuah produk. Ya, contohnya misalnya kemasannya, ya, merek dari sebuah produk itu seperti apa, itu masuk di produk aktual.
Kemudian ada namanya kelengkapan produk atau produk tambahan. Contohnya misalnya kalau kita beli barang atau produk misalnya di toko Alaska, ya ada produk tambahannya itu misalnya ada gratis pengiriman atau pengantaran, ya. Contoh lain dari kelengkapan produk itu juga misalnya seperti misalnya ada pemberian garansi, ya, atau misalnya kalau kita membeli mobil, ya, ada servis gratisnya misalnya 1 sampai 2 kali, ya, itu masuk kelengkapan produk. Ya, sekarang kita masuk kepada lingkup produk. Nah, tadi pada definisi itu kita sudah mempelajari apa itu produk, bahwa produk itu adalah segala sesuatu yang dapat kita tawarkan di pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, tadi itu produknya, produk itu jenis-jenisnya apa saja itu produk? Barang. Ada yang lain? Jasa. Kegiatan. Pengalaman atau experience. Informasi. Peristiwa. Tempat. Ya, itu merupakan lingkup dari produk, ya. Ya. Kemudian selanjutnya dalam analisis produk perlu kita membedakan antara produk dengan jasa. Ya. Kalau barang itu karakteristiknya adalah produknya itu berbentuk fisik atau berwujud, kemudian bisa diraba, disentuh, dirasa, dipegang, kemudian dipindahkan dan mengalami perlakuan fisik yang lain. Nah, kalau jasa itu berbeda. Karakteristik dari jasa itu merupakan tidak berwujud, kemudian tidak tahan lama, kemudian tidak dapat kita pindahkan dan dikonsumsi langsung pada saat dibeli. Nah, itu merupakan karakteristik dari sebuah jasa. Nah, kalau produk konsumen tadi itu contohnya misalnya produk kebutuhan sehari-hari, ya. Ada yang bisa memberikan contoh produk kebutuhan sehari-hari? Sabun, sampo, ya, beras, ya, makanan, minuman, ya. Jadi pada intinya adalah produk konsumen adalah produk yang habis pakai atau sifatnya itu cepat habis, ya. Selanjutnya kita masuk kepada produk ditinjau dari aspek daya tahannya, ya. Produk itu dibagi menjadi dua, ada namanya barang yang tahan lama, kemudian ada namanya barang yang tidak tahan lama, ya, non durable good atau barang yang tidak tahan lama, kemudian durable good atau barang yang tahan lama, ya. Contohnya misalnya barang yang tidak tahan lama seperti misalnya tadi sabun, ya, minuman, makanan, ya, gula, garam dan sebagainya. Ya, kalau barang-barang yang tahan lama ya itu seperti misalnya televisi, lemari, ya, mobil, motor, ya, komputer, laptop dan sebagainya. Ya, ternyata kalau kita lihat dalam analisis produk itu ternyata produk itu memiliki siklus kehidupan sama dengan manusia, ya. Ya. Jadi kalau kita tinjau dari definisinya bahwa siklus kehidupan produk menggambarkan secara grafis, ya, riwayat penjualan sebuah produk atau kelas produk sejak pertama diperkenalkan ke pasar sampai kemudian ditarik kembali dari pasar. Ya. Konsep ini biasanya disebut dengan product life cycle, ya, siklus kehidupan produk. Ini bisa kita lihat pada gambar di atas, ya, mengenai kehidupan sebuah produk, ya, mulai produk itu diperkenalkan, kemudian tumbuh, kemudian mencapai masa kedewasaan, kemudian mengalami masa penurunan, ya. Namun perlu kita lihat bahwa ternyata pada setiap fase yang dialami oleh produk itu memiliki strategi yang berbeda-beda yang harus dilakukan oleh perusahaan, ya, untuk bagaimana caranya tetap menjaga keunggulan kompetitif dalam sebuah bisnis atau di pasar. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini mengenai grafik siklus kehidupan produk itu ada 3 tahap atau ada 3 fase, mulai dari fase perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, sampai kepada fase penurunan. Ya, pada fase pertama ini adalah fase perkenalan.
strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah strategi terkait dengan bagaimana melakukan promosi yang gencar. Promosi yang gencar ini dilakukan untuk supaya calon konsumen dapat mengenali, ya, dapat mengetahui di mana atau di lokasi mana atau di tempat mana kita menjual sebuah produk. Nah, konsumen dapat mengetahui ternyata perusahaan ini dia jual produk, misalnya produk merek ini, ya. Kemudian pada siklus kehidupan berikutnya ke fase pertumbuhan, ya, penjualan sudah mulai perlahan-lahan meningkat, ya. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu perlahan-lahan sudah mulai banyak, ya, keuntungan yang diperoleh. Sehingga namun ternyata di fase ini kalau kita lihat bahwa seiring dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan juga muncul yang namanya pesaing-pesaing baru. Ya, sehingga strategi yang harus kita pakai di situ adalah strategi terkait dengan bagaimana kita melakukan strategi harga, ya, menyesuaikan harga produk yang kita tawarkan. Kemudian pada fase kedewasaan sebuah produk, ya tentu di sini tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan sudah mulai banyak, ya, sudah mencapai puncak. Ya, tentunya sebuah perusahaan itu tidak mau masuk kepada jurang penurunan, ya, atau pada tahap keempat itu, ya. Ya, tentu harus melakukan strategi-strategi. Strategi yang efektif yang harus dilakukan pada perusahaan yang mencapai fase kedewasaan itu dengan strategi yang namanya inovasi produk atau pengembangan produk, ya. Inovasi produk dilakukan untuk supaya bagaimana menjaga tetap konsumen itu, ya, tetap loyal, tetap setia kepada perusahaan kita karena mereka tidak bosan atau tidak jenuh dengan produk yang kita tawarkan. Ya, silakan. Pertanyaan saya, apakah semua produk itu memiliki siklus kehidupan yang sama? Ya, pertanyaan yang bagus dari Muhammad Hidayat. Ya, jadi pertanyaannya, apakah semua produk itu memiliki siklus kehidupan yang sama? Ya. Perlu kita pahami bahwa tidak semua produk itu mengalami siklus kehidupan yang sama. Ada produk yang baru sampai pada tahap perkenalan, dia sudah ditinggalkan konsumen. Ya. Ada produk yang baru sampai kepada tahap pertumbuhan, sudah mengalami fase penurunan, tidak sempat mengalami fase kedewasaan. Ya, bisa dipahami? Ya, baik. Ya, jadi ini merupakan contoh-contoh dari perusahaan yang telah melakukan pengembangan produk. Ya, kita lihat dulu misalnya Unilever, ya, dengan produk Pepsodent-nya. Sekarang itu Pepsodent itu sudah ada berbagai macam varian, ya. Dulu mungkin hanya satu varian, dua varian, tapi sekarang dengan adanya pengembangan produk yang dilakukan, ya, Pepsodent itu sudah banyak mereknya, ya, variannya. Ya, begitu juga misalnya dengan sabun, ya. Ya, sabun dulu itu ada cuma sabun batang, ya. Sekarang itu dengan pengembangan produk, ya, ada juga sekarang sabun yang khusus untuk misalnya wanita yang berhijab, ya. Kemudian dilakukan pengembangan produk lagi, ada sabun, ya, sabun cair yang diciptakan oleh suatu perusahaan. Ya, selanjutnya kita masuk kepada strategi kualitas produk. Ya, perlu teman-teman pahami atau adik-adik pahami bahwa untuk mencapai sebuah keunggulan kompetitif di pasar, ya, sebuah perusahaan itu harus memikirkan bagaimana caranya membuat strategi produk supaya produknya itu tetap survive di tengah persaingan bisnis yang kian ketat. Ya, strategi yang pertama itu perusahaan itu harus melihat atau memperhatikan kinerja dari produk yang diciptakan atau yang mau dibuat. Ya. Yang pertama adalah strategi kinerja, ya, bagaimana sebuah perusahaan itu menciptakan produk yang mampu digunakan sesuai dengan fungsi utamanya. Ya, seperti misalnya tadi mobil, ya, fungsi utamanya itu sebagai alat transportasi, memindahkan satu orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ya, fungsi jam tangan itu sebagai penunjuk waktu, ya.
kemudian fungsi misalnya hotel itu sebagai tempat istirahat yang nyaman, ya itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua terkait dengan fitur, ya fitur itu bagaimana sebuah perusahaan menciptakan produk yang memiliki fitur-fitur yang lengkap. Ya baik, setelah kita tadi mempelajari terkait dengan materi analisis produk, ya sekarang kita diskusi kira-kira kenapa orang membeli produk tersebut. Silakan, Fahira. Saya kenapa orang memilih untuk membeli barang yang menurut mereka baik? Yang pertama itu mungkin dari pertimbangan dari segi harga murah. Kedua itu adalah kualitas. Kualitasnya. Oke. Ada yang lain? Ya, silakan. Harus dijelaskan dari dia brandnya ya Pak. Iya. Jadi menurut saya kalau dilihat dari brand-brand ini mereka punya keunikan masing-masing. Seperti kayak Memomilo, dia mie-nya tidak digoreng, kuenya dia dibakar, terus dia terbuat dari sayuran. Kalau Wardah itu biasanya dia ditingkatkan pada kata halal. Halal. Iya. Terus kalau itu dia tidak terlalu tahu. Iya. Jadi kalau Bardi itu adalah produk itu brandnya itu adalah brand teknologi, ya teknologi, mengusung brand teknologi tapi dengan harga yang relatif lebih murah. Jadi pada intinya adalah sebuah perusahaan kalau ingin menciptakan sebuah produk, ya mereka harus menciptakan produk yang sesuai dengan target market mereka, ya karena kalau tidak sesuai dengan target market maka produk itu akan beresiko tidak dibeli, ya, atau ditinggalkan di pasar. Ya, hal ini bisa mengakibatkan kerugian atau sebuah perusahaan itu ya tidak bisa survive dalam persaingan bisnis. Ya, setelah kita pelajari terkait dengan analisis produk, ya, ada yang mau bertanya sampai di sini sebelum kita tutup? Tidak ada? Ya, saya pikir semua sudah mengerti materi kita pada pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, saya perlu sampaikan bahwa adik-adik mahasiswa melakukan absensi di e-learning Siakat. Kemudian ada tugas yang akan saya berikan di e-learning, ya. Waktu pengerjaannya 1 minggu akan dikumpul atau saya akan tagih di minggu depan, ya. Kemudian perlu saya sampaikan kita pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada materi analisis dan strategi penetapan harga, ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan ini, ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan saya perlu sampaikan ya untuk tetap semangat dan jaga kesehatan supaya kita bisa menghadiri perkuliahan pada minggu depan. Kita tutup perkuliahan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.